Namun, jika dia berasal dari posisi klan Kaisar Ke, Kaisar Tian sebenarnya baik padanya. Dan ini membuat Qin Yichen sedikit terjerat. Tapi seperti yang dikatakan Raja Tians, karena kedua klan sudah bersekutu, apa perbedaan antara kamu dan aku? Qin Yichen memikirkannya seperti ini, merasa bahwa labu di tangannya menjadi lebih enak dipandang, dan setelah memulihkan sedikit kekuatan, dia perlahan menuangkannya ke dalam labu. Kekuatan pedangnya memasukinya, dan melihat cahaya pedang di labu itu layu. Tetapi ada pola yang tak terhitung jumlahnya bersinar, seperti gua unik di dalam labu, dengan alam semesta tersembunyi di dalamnya. Faktanya, ini memang masalahnya. Labu ini dipadatkan oleh jalur pedang bawaan Luya. Dapat dikatakan sebagai tanah suci bawaan Luya. Dan ini berisi tempat misterius. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah alam semesta kecil. Hanya saja setelah jalur pisau Qin Yichen memasukinya, itu dengan cepat dipadatkan. Dan kemudian oleh garis yang tak terhitung jumlahnya itu dipadatkan menjadi hanya satu untai. Sinar cahaya pedang ini berkali-kali lebih tajam dari kekuatan pedangnya. Tidak heran senior Luya mampu menakut-nakuti istana iblis kuno ketika dia mendengar angin. Dan cahaya pisau yang begitu tajam cukup untuk memotong langit dan bumi. Membandingkan kekuatan pedangnya lagi, Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa jalur pedangnya masih memiliki banyak ruang untuk diperbaiki. Dan jika dia ingin mengisi kekuatan pedang dengan labu, dia membutuhkan kultivasi jangka panjang. Qin Yichen mengambil labu ke dalam tubuhnya. Dia adalah dewa bawaan, dan sekarang cara pedang telah menjadi hebat. Dapat dikatakan bahwa cara pedang itu abadi. Dan dia dapat berkomunikasi dengan dunia dan terus memelihara. Dan semakin dia mengasuh, cara pisau tajam di Luya Gurt juga bisa membuat Qin Yichen memahami kekurangannya sendiri melalui kontras celah, dan dengan demikian mempertajam dirinya sendiri. Setelah Raja Tians pergi, pesan Jiang Buyong berdering. Tianxing, labu mudah untuk digunakan, dan saya baru saja membaca buku-buku kuno, hanya untuk mengingat bahwa selain labu ini, leluhur Luya memiliki jurus pembunuh yang hebat. Jurus pamungkas ini disebut buku 7 panah. Buku Nilehead Seven Arrows. Qin Yichen terkejut. Apakah itu luar biasa? Jiang Buyong mengangguk. Wajahnya serius. Ini lebih dari sekedar kekuatan. Di masa lalu, itu bahkan dianggap sebagai tipuan keji oleh musuh ras kita. Begitu gerakan pamungkas ini pecah, bisa dikatakan ribuan mil jauhnya, merenggut nyawa musuh, menghancurkan jiwa musuh, dan menghancurkan tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa nenek moyang Luya telah mencapai ketenaran besar dengan labu dan 7 anak panah berkepala paku ini. Tentu saja, di mata kekuatan besar era primordial, itu adalah nama yang buruk. Qin Yichen penasaran dan menantikannya, dan beberapa tidak mengerti apa hubungannya dengan labu tersebut. Jiang Buyong menjelaskan, nenek moyang Luya adalah dewa dan manusia bawaan, dan gerakan pamungkasnya secara alami berasal dari ilmu pedang bawaan yang kental. Kurasa Daowei buku 7 panah kepala paku pasti memiliki kesamaan dengan labu. Mungkin keagungan Dao buku 7 panah kepala paku tersembunyi di dalam labu. Mata Qin Yichen tertegun, jadi begitu masalahnya. Kemudian ketika saya tercerahkan, saya harus lebih berhati-hati. Yah, teknik ini terkenal karena ganasnya. Sulit untuk mengatakan hal lain, tapi mengambil nyawa musuh jelas merupakan pembunuh besar. Qin Yichen berharap untuk mengambil kepala musuh dari jarak ribuan mil, menghancurkan jiwanya, dan menghancurkan tubuhnya. Berpikir tentang itu luar biasa. Namun, sebelum Qin Yichen terpesona oleh latihannya, Wen Tiangwan mengirimkan dekret. Sebagai Jenderal Wen Tiangwan, dan sekarang ini adalah perjuangan Kaisar. Dia tidak bisa selalu tinggal di klan Kaisar Ke. Dia akan kembali. Begitu dekret dikeluarkan, pasukan pro seperti Ke Wensan, Putri Wenxing, dan Feng Jiuman sekali lagi akan memulai perjalanan. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Putri Wenxing telah menerobos ke alam Daoi dalam beberapa tahun terakhir. Dunia Dao Hua, Dao Wei Da Cheng. Kayu bodoh. Aku sudah tahu. Kenapa kamu masih tahu? Putri Wenqing dengan leher merah muda terangkat tinggi. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kesombongan dan kebanggaan. Dia dengan senang hati berbagi dan pamer dengan Qin Yichen. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia dengan tulus senang kepada Putri Wenxing. Alam Tao adalah pencapaian besar Taoisme. Terobosan mana yang Anda capai? Gunrod. Putri Wenqing berkata, dengan tombak tajam di tangan. Ketika menyapu, langit tersapu, dan Qin Yichen tersapu dalam sekejap mata. Kemudian, dia merasakan cahaya tombak yang tak berujung datang. Dentang. Jintu terhunus, dan pedang serta senjata saling berhadapan. Putri Wenxing menyingkirkan senjata tajam itu. Tetapi kebanggaan di wajah Qiao tidak begitu jelas. Dia masih mengerutkan bibirnya. Mengapa saya tidak bisa mengalahkan kayu Anda? Qin Yichen tidak peduli. Bukankah normal kamu tidak bisa mengalahkanku? Saya ingat tembakan Anda masih sukses kecil beberapa tahun yang lalu. Jadi mengapa Anda mencapai kesuksesan besar? Putri Wenxing menundukkan kepalanya. Ngomong-ngomong, aku masih melihat pukulan Kaisar Tombak Naga yang menembus bahu Raja Meteorit Desolet.
Ada kekuatan magis yang besar di dalamnya, dan aku masih mengingatnya. Qin Yichen terkejut, tetapi dia tidak menyangka serangan Kaisar Tombak Naga berubah menjadi kesempatan Putri Wenqing. Berbicara tentang Kaisar Tombak Naga, Qin Yichen sedikit sentimental. Kaisar Surgawi mencoba yang terbaik untuk berteriak sebelum ditelan oleh kegelapan. Mungkin, ini adalah keinginan lama Kaisar Tombak Naga, dan keinginannya tidak gagal. Setidaknya, dia telah membangkitkan senjata Putri Wenqing. Sambil menggelengkan kepalanya, Qin Yichen mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya berperilaku normal. Saya telah menggunakannya untuk memurnikan labu senior Luya dalam beberapa tahun terakhir. Jika tidak, itu akan menjadi negara Tao. Dengan mengatakan itu, Qin Yichen mengeluarkan labu dan menunjukkan kepada Putri Wenqing. Ke Wenqing, saya memanggil Anda. Apakah Anda berani setuju? Kayu bodoh. Tanpa diduga, Putri Wenqing tidak takut sama sekali. Dia melangkah maju dan memukul dahi Qin Yichen. Labu ini sama sekali tidak enak. Kembali bermain-main. Anda dapat mengorbankan metode Luya Gurt. Qin Yichen tidak tahu. Begitu pengorbanan itu, Putri Wenqing tidak berani menghadapinya. Ketika saya bergegas ke Istana Kekaisaran, saya melihat bahwa Kewensan sudah ada. Meskipun waktu di klan nyaman, di luar klan, ada surga menunggu mereka menang atau kalah. Permaisuri Sixia secara pribadi mengucapkan selamat tinggal, dan kata-katanya penuh dengan semangat. Pada hari itu, sekelompok orang kuat yang telah kembali dari Heze Zudi naik ke kapal perang Feng Qing, mengibarkan bendera pertempuran mereka, dan bergegas ke Wen Tiangwan lagi. Tapi di sepanjang jalan, kata-kata Kewensan membuat suasana hati Qin Yichen menjadi berat. Tianxing, dan semuanya, perjuangan Kaisar mulai menjadi sengit. Dan kamu tidak tahu Tianxing. Tepat ketika kamu mundur untuk memurnikan harta, Tian Pengguan baru saja mengalami kekalahan besar, dan kerugiannya sangat berat. Qin Yichen tiba-tiba terkejut. Dia ingat bahwa Tian Pengpas telah diserang ketika Penatua Agung Klan Kunpeng mengirim mereka kembali ke klan Kaisar Ke. Setelah penyelidikan yang cermat, saya menyadari bahwa kerugian Tian Pengpas benar-benar berat. Pada saat itu, tanah leluhur Heze dihancurkan, dan banyak kaisar memfokuskan pandangan mereka pada alam jiwa naga, terlepas dari apakah mereka mengambil kesempatan untuk membuat masalah atau apapun. Angkatan Laut Surgawi bekerja sama dengan Star Army dan suku Fan Ming untuk mengambil kesempatan untuk menyerang Tian Pengpas. Lebih buruk lagi, dikatakan bahwa sementara Tetua Agung Klan Kunpeng bergegas ke Tian Pengpas untuk mendukungnya, dia menghadapi serangan gabungan dan pembunuhan raja yang perkasa Wei Ling Tian dan bagian lain yang diduga bagian gelap dari langit.